kali ini akan membahas mengenai pentingnya memakai bahasa baku. Sebelum ke video pembahasan, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Amazing! Bahasa dan teknologi itu memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Nah, bahasa itu sebagai alat untuk komunikasi antar penuturnya. Bahasa itu sebagai cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang ke orang lainnya. Nah, setiap kita melakukan komunikasi itu tidak pernah terlepas dari peran bahasa itu sendiri, kan? Bahasa itu menjadi vital ketika kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan atau informasi. Nah, sementara itu, untuk teknologi sendiri itu merupakan sarana atau alat yang dapat membantu seseorang dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan supaya lebih ringan atau lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya juga lebih efektif ya. Termasuk sebagai alat bantu dalam menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, kemajuan teknologi akhir-akhir ini kan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam berkomunikasi ya, khususnya itu teknologi informasi. Nah, adanya gawai atau handphone atau ponsel tersebut merupakan pandangan dan kebutuhan sehari-hari. Teknologi itu tidak lagi menjadi alat bantu, tetapi berubah menjadi alat utama untuk komunikasi manusia atau alat yang terpenting bagi kehidupan manusia. Banyak orang itu meninggalkan bahasa baku dan mereka itu menyederhanakannya menjadi bahasa gaul. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah bahasa baku itu tidak penting? Nah, ini ada beberapa fungsi dari bahasa baku. Yang pertama itu ada sebagai pemersatu. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan sebagai bahasa pemersatu yang mana terdapat dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda. Selain itu, adapun bahasa Indonesia yang mesti digunakan adalah bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kekhasan dari dialek setiap daerah di Indonesia itu dapat dipersatukan melalui bahasa Indonesia yang baku, sehingga nantinya setiap daerah yang berbeda dialek itu menyatu menjadi kesatuan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi itu merupakan peran atau fungsi dari bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Fungsi bahasa baku yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Nah, penggunaan bahasa baku itu dapat menjadi ciri khas bagi setiap penggunanya atau penuturnya. Dengan menggunakan bahasa baku, maka dalam sehari-hari itu setiap individu atau kelompok tersebut akan menjadi pembeda di antara individu atau kelompok yang lainnya. Fungsi bahasa baku yang ketiga yaitu sebagai pembawa kewibawaan. Nah, selain menjadi ciri khas, bahasa baku itu ternyata juga menjadi ciri pembawa kewibawaan bagi penggunanya. Orang atau kelompok itu menggunakan kata baku dalam kesehariannya akan dianggap sebagai orang yang berwibawa dan patut untuk dihormati. Karena bahasa baku itu identik dengan formalitas dan juga kesatuannya. Selain itu, orang atau kelompok yang menggunakan bahasa baku itu juga identik dengan sebagai orang yang memahami dan juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Maka bahasa Indonesia itu yang baik, yang baku dapat membawa kewibawaannya bagi siapapun yang menggunakannya. Fungsi bahasa baku yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Nah, bahasa baku itu juga dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa, karena bahasa baku itu merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga bahasa baku itu layak untuk menjadi acuan dalam berbahasa seseorang. Apabila seseorang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut itu dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar pula. Begitupun sebaliknya, apabila orang yang belum bisa menggunakan bahasa baku dengan baik, maka akan dianggap belum menguasai bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, terkadang kan masih banyak ya orang-orang itu yang menuliskan kata itu yang salah atau tidak sesuai dengan KBBI atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia seperti itu. Ini ada contoh dari bahasa baku itu gini, misal
Saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Nah, itu bahasa tidak bakunya. Aku izin, soalnya nggak bisa hadir di rapat. Nah, itu merupakan contoh dari bahasa baku dan juga tidak baku. Nah, berarti apakah bahasa baku itu penting? Kalian tahu sendiri kan jawabannya gimana? Sekian ya video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, mohon dimaklumi ya, karena sama-sama belajar. Semoga dengan adanya video ini kalian itu memahami tentang adanya bahasa baku dan juga melestarikan bahasa baku dan juga menggunakan bahasa baku dalam sehari-hari. Sepertinya cukup. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.